Jatilan adalah sebuah kesenian yang menyatukan antara unsur gerakan tari dan magis. Jatilan berasal dari kalimat berbahasa Jawa, jarane jan til-tilan tenan, yang berarti kudanya joget tak beraturan. Joget tak beraturan ini terjadi ketika para penari telah kerasukan. Tari jatilan ini dimainkan menggunakan kuda tiruan yang terbuat dari anyaman bambu atau kepang, sehingga juga sering disebut kuda kepang. Pentas jatil ini dimulai dengan tari-tarian yang gerakannya pelan dan perlahan-lahan berubah menjadi dinamis mengikuti suara gamelan. Setelah sekian lama, para penari kerasukan roh halus dan tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti suara gamelan. Para penari itu juga melakukan atraksi-atraksi yang tidak dapat dinalar oleh akal sehat. Dalam pagelaran jatilan selalu ada pawang, yaitu orang yang mengendalikan roh-roh halus yang merasuki para penari. Pawang juga untuk menyadarkan penari yang dirasa sudah lama dirasuki. Halo, perkenalkan nama aku Agnes, usia aku 23 tahun, dan saat ini aku kuliah di salah satu universitas ternama di Jakarta, dan sedang menyelesaikan tugas akhir kuliah tentang penelitian tarian jatilan. Saya berjalan-jalan, memotret-motret lingkungan desa yang cantik itu, dan saya berpas-pasan dengan laki-laki yang membawa kuda-kudaan. Aku merasa gelisah pastinya, dan banyak tanda tanya kenapa laki-laki itu terus ngeliatin aku. Dan setelah itu aku mengikuti laki-laki itu, dan laki-laki itu berbelok ke kanan menuju ke sanggar. Dan ternyata di sanggar itu sedang ada latihan tarian jatilan. Itu sedang ada latihan tarian jatilan. Dari rasa cemas itu seketika aku senang, soalnya akhirnya aku menemukan tarian jatilan itu. Aku lihat dengan mata kepala aku sendiri kalau lagi ada yang latihan. Lalu aku memotret beberapa latihan yang terjadi di sana. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya. Perkenalkan, nama saya Agnes, saya dari Jakarta. Jadi tujuan saya kemari, saya ingin meneliti seni tarian jatilan. Oh ya. Apakah yang tadi itu tarian jatilan ya Kak ya? Oh benar, itu adalah tari jatilan. Oh oke.
saya tertarik untuk meneliti tarian jatilan itu. Boleh, Ya. boleh. Kebetulan sore nanti kita ada pentas. Oh, lagi ada pentas. Iya, Wah, kalau begitu boleh saya untuk melihat pertunjukannya? boleh sekali. Kalau gitu mungkin kakak bisa duduk dulu di sana. Oke. Nanti kita bareng-bareng ke lokasi pentasnya ya. Oke, boleh Kak. Ya. Oke, Ya, silakan. terima kasih. Oke, yuk kita latihan lagi teman-teman. Yuk, langsung ke posisinya ya. Langsung kita ulangi gerakan tadi ya. Aku senang sekali akhirnya bisa ketemu langsung dengan tarian jatilan itu. 6, 2, 4, 6, 4, 2, 4, 6 lampah telu, tuh, wah, gah, 6, ju, tuh, wah, gah, 4, 6 pindah tempat, tuh, gah, ju, tuh, wah, gah, 4, 6 di tempat, tuh, gah, ju, tuh, wah, gah, 4, 6, ju, 4. Lalu di saat aku sedang memperhatikan tarian itu, aku ngelihat laki-laki yang tadi ngeliatin aku di jalan masuk ke salah satu ruangan. Jadi aku ikutin, soalnya aku memang orangnya sangat penasaran ya. Aku cuma ngeliat dia masuk, tapi laki-laki itu menghilang. Tapi yang aku lihat adalah kuda-kudaan yang ada di lantai yang dipegang laki-laki tadi. Yang menepuk aku cuma berdiri melihati aku dan tatapannya lumayan agak menyeramkan sih. Waktu itu perasaan aku takut sekali. Laki-laki itu cuma melihat aku dengan tatapan yang sangat tajam, jadi aku ketakutan dan aku kabur. Kak, kenapa? Aduh, mau sampai ngos-ngosan gitu. Kenapa? Ada apa? Tadi aku di belakang habis ngelihat kuda-kudaan ini. Oh, Jadi sewaktu saya melihat kuda-kudaan ini, saya melihat ada laki-laki melihati saya. oh, itu dia pengrajin kuda lumping ini. Ya kan? Pikiran aku waktu itu sempat kemana-mana dan ternyata itu hanya pengrajin. Nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, memang orangnya seperti itu. Aman ya? Aman, Kak, aman. Ya udah, kalau gitu kita mau persiapan pentas dulu ya, Kak. Baik Kak, Kakak mau ikut apa duduk di sini saja? aku duduk dulu deh. Oke, ya udah kalau gitu aku persiapan pentas dulu ya, Kak. Iya Kak.
Ya Kak. Pentasnya udah mau mulai. Oh, oke. Ayo kita ke sana. Ya, baik. Nah, tuh Mbak, di sana ada pertunjukan jatilan. Oh, ini lagi show. Oke, oke. Iya, oke. Yuk sekarang kita lihat ke sana yuk. Yuk. Jadi sore itu pementasan sudah dimulai. Aku waktu itu excited, seneng, akhirnya bisa melihat tarian jatilan itu bener-bener live gitu. Mulai foto-foto tuh aksi-aksinya menari, dan aku tuh sibuk banget karena memang tariannya tuh benar-benar sangat-sangat cantik lah. Secara nggak sengaja aku menendang air kembang yang ada di depan. Sira kang manjing raga iki bali. Agnes, bangun. Siapa ini? Ayo. Siapa? Siapa? Ngomong dulu. Siapa? Agnes. Oke. Pulang ya. Pulang ya. Yuk, pulang. Lalu setelah aku tak sadarkan diri, aku pun dibawa sama Mbah itu ke suatu rumah supaya aku bisa istirahat. Pelan-pelan. Ayo. Pelan-pelan, nok, pelan-pelan. Awas pelan-pelan, yuk. Pelan-pelan. Sini. Duduk. Ambil nafas dulu, nak. Ambil nafas yang dalam. Ambil air minum.
sabar, nggak apa-apa. Ini Bu, ini. Iya, iya. Terima kasih. Pelan-pelan diminum dulu. Gimana Kak? Enak. Sudah baik kan? Sudah baik kan Kak? Terima kasih. Nah, Kak Agnes jadi seperti itu. Kak Agnes menendang air kembang. Besok-besok lagi kalau mau potret-potret hati-hati. Lihat, setiap tarian di sini tuh itu sudah tradisi. Kalau orang Jawa menghormati leluhur. Di samping itu juga harus dongo, berdoa. Ya? Paham? Paham. Lalu kenapa tadi laki-laki itu ngejar saya ya Mbak? Itu bukan dia. Jadilan itu kan kemasukan roh. Gimana Kak Agnes? Sudah lebih enakan ya? Sudah baik kan Kak? Terima kasih. Oke, kalau gitu saya mau keluar dulu ya. Ya, Kakak di sini saja istirahat dulu. baik Kak. Terima kasih ya. Ya. Sekarang istirahat, kalau bisa tidur ya tiduran. Tak tinggal dulu ya. Iya, Bah. Ya. Terima kasih ya. Iya. Lalu setelah aku mulai agak tenang, Mbah sempat pamit untuk pergi ke suatu ruangan. Aku lumayan penasaran, jadi aku liatin Mbah terus sampai masuk. Dan tiba-tiba aku mendengar suara kerincingan dari arah ruangan yang Mbah masukin tadi. Karena aku penasaran, aku jalan pelan ke arah suara itu. Aku ternyata melihat ada penari sedang melakukan latihan tarian jatilan. Waktu itu aku lumayan terhipnotis ya, soalnya memang dari tariannya, penarinya itu sangat cantik dan lumayan mistis. Jadi aku sempat bisa dibilang bengong ya. Tiba-tiba aku merasa tidak enak, seperti ada yang memperhatikan. Aku melihat ada sosok laki-laki itu melihat saya dengan tatapan yang seram sekali. Aku kaget dan jadi aku kabur dan memutuskan untuk pulang. Melihat ada ular yang besar tiba-tiba masuk ke rumah, jadi aku ya takut banget sih. Aku nggak tahu itu ular betulan atau ular jadi-jadian. Lalu aku mencari Bapawang untuk menanyakan ular ini. Dan mulai mencari alamat si Mbah Pawang tarian jatilan itu.
Dan aku ngeliat si Mbah lagi duduk santai di teras itu. Halo, permisi Mbah. Saya ada perlu Mbah, boleh berbincang dengan Mbah? Oh, mau ketemu saya? Iya Mbah. Oh iya. Ya. Masuk. Lalu aku samperin dan aku bilang ke Mbah kalau aku ada keperluan dan butuh bantuan Mbah. Duduk. Terima kasih Mbah. Ya. Ada apa? Iya, jadi begini Mbah. Pas saya sedang melihat-melihat hasil fotonya, saya ada melihat salah satu penari itu terus memelototi saya di hasil foto itu. Lalu tiba-tiba Mbah, ada sosok ular yang sangat besar banget di kaki saya. Itu nyata apa enggak? Nyata Mbah, saya benar-benar melihat ada sosok di tengah-tengah kaki saya, besar banget. Terus kamu merasa takut, Nak? Takut? Saya takut banget sih Mbah. Coba ya, tak lihat. Di kaki. Bentar ya. Mbak izin untuk pergi ke kamarnya untuk mengambil sesuatu. Dan pas Mbah balik, dia membawa seperti ekor kuda. Namanya siapa? Agnes, Mbah. Agnes. Iya. Ini dibawa. Nggak usah takut, dibawa. Ya, Dibawa aja. Baik, terima Mbah. dulu. Sama gini ya, Nak. Biar kamu berani. Kamu harus ikut nari kayak yang dilihat. Itu kan namanya tarian jatilan. Belajar. Biar kamu berani, rasa takutnya terus hilang. Mau? Mau, Mbah. Iya, di sanggar sana. Kerincing emas namanya. Masuk sana ikut latihan. Gak apa-apa. Mau? Mau, Mbah. Ya, nanti kalau kamu sudah bisa menari, terus sama-sama yang penari cowok itu, kamu gak takut. Bisa ngelawan kamu. Oke. Mau? Baik, Mbah. Harus belajar ya. Iya, Mbah. Ya. Baik. Mbah, terima kasih banyak ya untuk bantuannya. Iya. Aku pamit dulu ya. Iya, hati-hati ya, Nak, Mbah. ya. Ya. Terima kasih. Belajar yang sungguh-sungguh ya. Iya, Mbah. Iya. Ya. Terima kasih ya. Iya. Lalu setelah aku menerima barang yang dikasih Mbah, aku izin pamit. Aku pulang ke kos-kosan aku santai, aku ngerjain beberapa kegiatan kuliah. Aku nonton TV dan setelah itu aku merasa tenang. Aku memegang barang yang dikasih Mbah. Itu hal tenang yang pertama aku rasain setelah sekian lama ya. Karena aku sering banget digangguin. Jadi aku tuh udah ngerasa udah lama banget tidak merasa tenang. Tapi waktu itu malam itu terasa tenang, terasa sunyi gitu. Dan aku tidak terlalu merasa panik atau merasa ada yang melihat aku, tapi aku nggak bisa melihat mereka gitu. Lalu keesokan harinya aku balik lagi ke desa dan aku menghampiri rumah pelatih tarian jatilan itu. Aku ada keperluan. Boleh? Ya. Yuk, kita masuk dulu. Baik, ya. Dan aku cerita semuanya ke pelatih itu. Jadi saya habis dari rumah Mbah Pawang Jatilan yang waktu itu. Iya. Saya dikasih ini sama Mbah. Kakak tahu ini fungsinya apa? Coba saya lihat dulu. Oh, ini ekor kuda. Ini nanti akan kita gunakan ketika kita membuat si kuda kepang itu dari anyaman bambu. Jadi ini salah satu untuk pelengkap. Ya, si kuda kepang itu.
Oke. Nah, kakak kan pelatih tari ya? Iya. Pelatih tari Jatilan. Nah, aku boleh nggak ikut menjadi salah satu murid kakak? Kamu sanggup? Sanggup kak? Oke, kamu yakin ya bisa menjadi penari jatilan? Aku yakin kak. Karena untuk menjadi penari jatilan itu nggak gampang loh. Oh, emang syaratnya apa aja kak? Kamu harus punya mental yang kuat dan terutama kamu harus punya fisik yang kuat. Karena nanti kita ada latihan, pentas, begitu. Oh, baik-baik. Nah, kalau misalnya yang penarinya itu ada adegan kesurupan, itu prosesnya gimana dan kenapa itu bisa terjadi, Kak? Kalau adegan jatilan itu ada dadi atau kesurupan. Nah, nanti di situ akan dipimpin oleh seorang pawang dan ketika pementasan ada roh halus yang masuk ke dalam ragam. Kenapa kok Kak Agnes pengen jadi penari jatilan? Jadi waktu itu saya pernah digangguin sama sosok laki-laki yang ada di foto aku. Jadi saya datengin Mbah untuk minta tolong dan Mbah kasih ini ke aku dan saranin aku untuk ikut latihan jatilan. Kalau gitu besok kamu bisa langsung ikut latihan jatilan. Aku juga meminta izin dia untuk diperbolehkan untuk join sebagai penari jatilan. Tapi kamu sanggup ya? Sanggup kak? Karena tari jatilan itu adalah tari yang sakral. Jadi kalau gitu besok kamu langsung ikut dalam proses pembuatan kuda kepang ya. Nanti akan dibantu sama pengrajin kami. Jadi besoknya aku balik lagi ke desa untuk memulai pembelajaran cara membuat kuda lumping itu. Aku gunting-gunting, aku lagi sibuk untuk mempercantik bambunya. Tiba-tiba udah jadi, Mbak. dan ternyata laki-laki itu lagi yang selalu ngeliatin aku, berdiri di samping aku. Aku kaget dan ternyata laki-laki itu memperkenalkan diri dan bilang kalau dia itu yang memang melatih untuk membuat kuda-kuda itu. Nah, ini bikin kepalanya begini, digunting dulu. Nah, ini nanti sampai sini. Nah, ini nanti badannya, ini yang belakang. Terus ini pasang ekornya. Nah, ini biar kuat, ini dibikin pakai bambu ini, sini sama di sini. Nah, ini yang tadi. Ternyata laki-laki yang aku kira seram, aneh, ternyata ramah dan baik sekali. Baik sekali sama aku, sabar ngajarin aku, cara tutur katanya sangat sopan. Jadi ya ada perasaan lumayan bersalah sih. Karena memang orangnya baik sekali dan ramah. Mas, untuk proses pembuatan ini biasanya berapa lama? Ya sekitar 3 hari, nanti terus tambah ngecatnya paling sehari. Jadi setiap warna itu ada makna tersendiri ya berarti? Ada ya. Sebenarnya pengen kalau sebagai tidak percaya lah, tapi itu benar-benar hal yang terjadi di depan mata aku. Jadi aku mau nggak mau harus percaya.
seram buat aku, aneh, bingung, ketakutan. Lalu keesokan harinya aku balik lagi ke sanggar untuk memulai latihan hari pertama. Oke, yuk kita mulai latihannya seperti tadi ya gerakannya ya. Oke, yuk. Manam jupan tu wa ga pat ma nam berarti lurus, jupan tu wa ga pat ma nam jupan. Nah, Mbak Agnes majunya nggak usah jauh-jauh kakinya. Oke. Jadi cuman gini aja, Depan aja, oke. ke depan aja. Terus ini sikunya harus agak naik. Diangkat, gitu. oke. Iya. Dibuka. Gitu. Yuk, kita mulai lagi ya. Yuk. Lumayan susah juga ya. Soalnya memang kondisinya nomor satu, aku tidak begitu pinter nari. Jadi memang masih terlihat kaku lah. Tapi memang pelatihnya tuh sabar dan mau ngajarin aku step by step. Kanan kiri kanan titik, kiri kanan kiri titik, kanan kiri kanan titik, kiri kanan kiri titik. Ketika titik agak mendak, 1, 2, 3 mendak. Oke. Tuh. Yuk. Jangan lupa sikunya Diangkat. ya, Siap. Oke, yuk. Mulai 1, manam jupan, 2, 3 titik. 2, 3, 4, Aduh. 5, 6, 7, 2. Oke, jangan tegang, Gak Iya. usah takut. Ini kudanya sudah jinak ya. Oke. Agnes, Iya, Bah. kamu sekali lagi harus mengikuti omongan Mbah. Nanti malam kamu sama dia ikut simbah ke makam. Sanggup? Kamu sanggup? Sanggup, Bah. Berani? Berani, Bah. Kalian sanggup? Sanggup, Bah. Iya dia. Jangan takut. Lihat dia. Lihat dia. Itu bukan dia. Lalu Mbak menyuruh aku untuk tenang dan tiba-tiba Mbak menempelkan tangannya di kening aku. Aku terjatuh, aku kehilangan kesadaran, terus aku mendengar suara Mbak memanggil aku. Gimana ya, itu pengalaman yang sangat seram sih, soalnya itu pertama kali terjadi ke aku kemasukan, jadi ada yang mengontrol badan aku nggak ada memory, aku blank, aku nggak inget apa-apa, jadi aku lumayan takut sih, aku takut banget, itu benar-benar yang pengalaman yang nggak bakal aku lupain sih.
Dan malam itu aku kembali lagi ke sanggar untuk memulai latihan kedua. Besok kita mau pentas jadilan. Kamu harus latihan biar bagus. Iya, Mbah. Itu makam, kuburan. Kita minta izin biar besok kalian pentas-pentas, sluman-slumun selamat, nggak ada apa-apa. Ya? Iya, Mbah. Ran kula kalian lare-lare badhe ngawontenaken kesenian jadilan. Mugi-mugi diparingi donga pangestu lancar, sukses dayanipun. Latihan jadilan biasanya dilakukan di tempat sakral agar lebih mudah memasukkan roh. Di antara roh yang hadir dalam pertunjukan jadilan, bisa dari leluhur yang telah tiada, dapat pula roh binatang kera, kuda, atau harimau. Lalu Mbak menyuruh aku dan laki-laki itu untuk memulai latihan. Latihan rapopo. Iya, Mbak. Sekarang. Ya, Mbak. Gerakan pertama, gerakan kaki. Tapi nanti hitungan 5, 6, 7, 8 muter. Contoh, manam jupan, 2, 3, 4. Kita mulai latihan, penari laki-laki itu juga dengan sabar melatih aku ya dari nol. Jadi melatih ini gerakannya, gerakan setelah itu gerakan selanjutnya. Manam jupan, 2, 3, 4. Manam jupan. Itu gerakan pertama. Terus gerakan kedua, muter posisinya gini. Manam jupan, 2, 3, 4. Manam jupan, 2. Wah, semangat banget. Aku pengen bener-bener bisa gitu tarian jatilan ini. Aku pengen menunjukkan kalau aku tuh bisa dan bisa mengalahkan hal-hal gaib atau jahat yang selama ini gangguin aku. Jadi aku tuh udah 100% lah yakin dan siap dan betul-betul pengen belajar sampai aku bisa dan mantap. Yuk, sekarang kita ambil kuda. Yuk. Pakai satu-satu. Kamu satu. Terus teknis memakainya. Untuk menjadi penari jadilan, syarat utama adalah memiliki kekuatan fisik yang baik. Kekuatan kaki dan keindahan gerakan dalam menunggang kuda dilatih agar bisa sinkron dengan ketukan ritmis musik. Ayo, kombinasinya udah siap. Oke, baik. Ya. Lalu setelah makeup aku udah selesai, aku bersama penari-penari lainnya dan beserta pawang-pawangnya mulai berjalan ke arah di mana pementasan itu akan segera berlangsung. Kita berjalan, pawang-pawangnya itu memegang obor dan memang di sekeliling itu gelap ya. Di sekeliling kita tuh hanya kebun dan tidak ada lampu. Jadi memang situasinya lumayan mencekam, tapi menurut aku seru juga karena memang aku nih sebentar lagi akan pentas gitu. Perasaannya tuh takut, excited gitu, jadi campur aduk. Saat pentas, aku mencoba sebisa mungkin untuk tenang. Aku melakukan gerakan seperti yang sudah aku latih selama ini. Awalnya agak bingung,
karena selama latihan tidak menggunakan musik. Namun lama-kelamaan aku pun bisa bergerak menyesuaikan diri. Pawang-pawang tarian tuh tiba-tiba melempar bunga. Jatilan ini dilakukan Agnes untuk melawan sosok gaib yang menyerang dirinya. Terjadi pertempuran dalam bentuk tarian antara Agnes melawan energi jahat yang berada dalam sosok penari laki-laki. Pada awalnya Agnes kalah, jatuh terpuruk. Mbah datang memberi kekuatan pada Agnes. Aku kembali menari. Anehnya, aku menari dengan ringan, namun penuh kekuatan. Aku melihat laki-laki itu dengan semangat, ku terjang dia. Akhirnya Agnes bisa mengalahkan kekuatan gelap yang bersemayam dalam penari laki-laki itu. Dengan itu pula, Agnes terbebas dari pengaruh buruk. Kini aku bebas. Aku jadi penari jatilan.